Oke, ini kita akan coba membuat voucher lewat HP atau smartphone. Pertama-tama kita connect dulu ke WiFi Coin-nya. Nah, di sini kita connect dulu ke WiFi Coin-nya. Nah, di sini udah kelihatan SSID WiFi Coin-nya. Kita tinggal connect aja, tinggal diklik. Nah, setelah connect tuh kita otomatis dibawa ke halaman pembelian. Nah, ini adalah halaman pembelian WiFi Coin-nya. Ini di close aja, Selamat nggak datang apa-apa. di Wi-Fi Coin. Nah, di close aja. Terus masuk ke browser apapun. Bebas browsernya apa aja. Nah, di sini nanti tinggal diketik 10.0.0.1 garis miring admin. Nah, di sini kita otomatis dibawa ke halaman login adminnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan username dan passwordnya. Username-nya sesuai password yang ada. Di sini passwordnya, username dan passwordnya masih admin, masih defaultnya. Kita tinggal login. Ya, di sini kita udah login. Nah, ini halaman tampilan utamanya. Nah, di sini kita klik yang garis 3 ini. Nah, yang garis 3 terus kita masuk ke bagian sales. Nah, di sini ada bagian voucher. Nah, di sini kita tinggal bikin aja create voucher. Nah, di sini ada tipe. Yang paling atas tuh ada tipenya. Tipenya kita mau apa dulu? Mau jualan dalam bentuk apa? Ada tipe time itu dalam bentuk waktu. Data itu dalam bentuk data. Nah, ini time atau data bisa diaktifkan. Yang di bawahnya juga. Atau berbentuk apa yang lainnya juga ada nih di bawahnya yang subscribe. Yang subscribe ini untuk khusus pengikut gitu, atau buat voucher unlimited. Nah, bisa juga diaktifin yang subscribe ini. Nah, sekarang kita yang kita contohkan dalam bentuk waktu aja yang time ini. Nah, ini tipenya udah benar time. Nah, ini yang bawahnya lagi ini dalam waktunya berapa lama kita mau set vouchernya. Misalnya sekarang ini saya mau bikin voucher untuk 1 jam misalnya. Nah, 1 jam ini berarti masukin di hours ini. Nah, ini tuh ada 3 kolom. Ada kolom di atasnya ada kolom hari, days, ada jam, ada dalam bentuk minute. Minute. Nah, sedang saya mau bikin 1 jam dulu, berarti di sini 1 hours. Hours terus adalah 1 jam. Nah, terus ke bawahnya lagi. Di sini tuh batas kecepatan batas kecepatan untuk voucher yang mau kita bikin. Misalnya per vouchernya itu kita batas kecepatannya 1 Mbps. Nah, ini formatnya kbps. Berarti kalau mau 1 Mbps itu bikin 1000. 1000 itu sama dengan 1 Mbps. Kalau misalnya mau 2 Mbps berarti bikin 2000. Nah, di sini. Nah, di sini di bawahnya lagi di sini ada berapa banyak voucher yang mau kita bikin. Misalnya mau kita bikin 10 biji misalnya atau 100 biji. Nah, tinggal diketik aja. Kita contohkan di sini 10 aja dulu. Nah, terus di bawahnya lagi ini ada berapa banyak maksimal voucher itu digunakan. Misalnya kalau kita bikin 5 berarti dalam satu voucher itu bisa digunakan 5 kali gitu. Atau misalnya satu voucher tuh bisa digunakan sekeluarga 5 orang gitu. Nah, bisa gitu, 5 device. Di sini saya contohkan satu aja. Misalnya satu voucher itu bisa digunakan sekali. Kalau misalnya udah dipakai, berarti vouchernya itu udah nggak bisa digunakan lagi. Nah, di sini ada kolom ini price, ini harga voucher.
Berarti di sini kita masukkan sesuai yang kita inginkan. Misalnya voucher 1 GB itu kita jualnya 1000 misalnya. 1000 rupiah, nah kita masukin aja 1000. Nah, terus di bawahnya ini voucher karakter, ini nggak perlu diubah lagi. Ini nggak perlu diubah. Nah, ini nggak perlu juga. Nah, ini panjang panjang kodenya mau dipanjangin atau mau dipendekin bisa juga di sini, misalnya mau 7 karakter atau mau berapa karakter. Nah, ini bisa nanti saya bikin 6 aja yang defaultnya. Nah, itu aja sih yang di apa yang diubah-ubah. Mulai dari yang ini tipenya mau tipe yang apa dulu, terus masukin mau berapa lama, misalnya 30 hari misalnya. Nah, masukin aja di sini angka 30 berarti 30 hari vouchernya. Terus di sini waktu kecepatannya, kecepatan downloadnya, kecepatan uploadnya bikin satu, kalau misalnya 1 Mbps bikin 1000. Nah, terus di sini banyak voucher, di sini maksimal voucher yang digunakan, di sini harga. Cuman itu aja yang kita bikin. Kalau misalnya mau ditambahin lagi, misalnya voucher itu tambahin masa aktifnya juga bisa di sini dia. Tapi kalau voucher untuk waktu itu dia tuh nggak ini sih, nggak perlu diaktifin masa aktifnya, soalnya dia udah hitungan hitungan mundur gitu, udah sesuai waktunya gitu, nggak perlu diaktifkan. Kalau misalnya mau diaktifkan atau mau bikin variasi lainnya, nanti di no experience ini tinggal di unchecklist saja, nanti keluar. Nah, nanti keluar dia di sini. Nah, di sini berapa hari misalnya si ininya. Nanti ada formatnya dalam hari, dalam jam atau dalam hari, dalam jam di atasnya. Nah, kalau misalnya nggak mau ditambahin expirednya, kita matiin aja. Nah, di sini allow pause. Kalau misalnya mau diaktifin pause-nya di sini juga bisa, misalnya berapa kali orangnya itu mau di pause gitu. Nah, di sini misalnya bisa diaktifkan, misalnya jatah pause-nya itu 5 kali misalnya. Kalau misalnya udah 5 kali itu nggak bisa lagi. Misalnya contohnya kayak gini. Sekarang saya main dulu. Misalnya saya beli voucher 5 jam misalnya. Terus saya main cuma 1 jam. Terus saya pergi gitu. Nah, nanti saya balik lagi bisa dilanjutin lagi gitu. Nah, ini ada mode pause-nya gitu. Kalau misalnya nggak diaktifin, kalau misalnya dia pergi, besoknya dia balik lagi, misalnya dalam 2 jam dia balik lagi gitu, masih ada waktunya 3 jam gitu sisanya. Kalau misalnya kalau diaktifin pause-nya itu, dia tuh bisa misalnya dia main, dia beli voucher 5 jam, misalnya dia cuma main satu jam, terus dia pergi. Nah, misalnya si waktunya itu masih bisa itu dipakai besoknya misalnya. Si waktu yang 4 jamnya lagi itu masih bisa kalau misalnya ini diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan gitu, mau dia pergi, mau dia main, mau dia tidak main, waktunya itu tetap berjalan gitu. Misalnya dia beli voucher 5 jam, ya habisnya itu 5 jam gitu. Kalau misalnya diaktifkan bisa di pause gitu. Nah gitu, ini modenya. Nah gitu. Kalau misalnya udah kita bikin kayak gini, berarti tinggal di create voucher yang paling bawah ini. Nah, di sini udah keluar vouchernya yang 1 jam harganya 1000. Di sini udah kelihatan. Kalau mau ngefilter per vouchernya itu kita tinggal klik aja ini. Nah, ini batch 1. Nah, batch 1 ini voucher yang 10.000 nih saya bikin. Terus yang batch 2 ini voucher 5 jam 5.000. Nah, gitu. Cara biar ngefilter ini tuh biar untuk ngeprint per voucher gitu maksudnya. Misalnya kita bikin apa, misalnya hari ini kita mau print voucher yang 100 GB, misalnya 100 piece. Nah, kita filter aja misalnya gitu. Atau misalnya kita nggak mau filter, mau di print dicetak semuanya, ya ditampilin all batch. Nah, kalau misalnya udah gini, udah tertampil semua. Kalau misalnya kita mau cetak pakai kertas, kita tinggal di di checklist aja yang box paling atas ini. Nah, ini otomatis ke checklist semua. Kalau misalnya kita nggak mau cetak, tinggal dikasihin kodenya aja ini. Nah, ini tinggal dikasihin kode ini ke customernya.
lewat chat juga bisa. Di sini cari device-nya, ntar kita kirim gitu. Misalnya orang HP siapa gitu, nanti kita chat, kita kirimin si passwordnya. Misalnya saya mau kirimin, misalnya si A mau beli voucher 1 jam misalnya, kirim lewat chat aja gitu, biar nggak ngeprint. Nah di sini kita tinggal misalnya ke orang ini tinggal kita kirim aja. Nah nanti otomatis di HP-nya itu keluar chattingnya ini gitu. Nah terus kalau mau cetak tinggal kita ini aja, checklist aja yang paling atas itu, nanti udah ke checklist semua. Nah terus kita masuk ke bagian printer voucher. Nah di sini kalau misalnya teman-teman mau ngecetak pakai pakai QR code juga, nah teman-teman harus klik yang bagian print voucher yang pojok yang ada panahnya ini. Nah di sini ada plus QR code. Nah kalau misalnya mau print pakai QR code, kliknya yang plus QR code ini. Kalau misalnya nggak mau pakai QR code, cuman kodenya aja, cukup klik yang print voucher ini aja. Nah, di sini kita simpan dalam bentuk PDF. Nah, ini keluar dalam bentuk ini aja, dalam bentuk nggak ada QR code-nya. Nah, di sini keluar dia cuman kode-kodenya aja. Kalau misalnya teman-teman mau nyimpan dalam bentuk QR code juga, teman-teman harus klik yang panah ini, nah klik plus QR code. Nah, simpan dalam bentuk PDF. Nah, ini ada QR code-nya juga. Nah, di sini ada kode-kodenya. Ini kode-kodenya beda-beda semua ya. Per vouchernya, ya tergantung kita bikin banyak vouchernya. Nah, di sini teman-teman tinggal disesuaikan aja ukuran kertasnya, sebagainya. Mau berapa satu kertas itu mau berapa banyak disusun. Nah, ini disesuaikan aja uh, di ukuran apa, di settingan ininya, settingan misalnya kayak di PDF-nya gitu. Pas diklik print itu nanti ada settingannya, mau dikecilin lagi, mau dirapatin lagi. Nah di sini settingannya, nah gitu.